Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Insightful Podcast barengan sama Dika di sini, gitu ya. Kalau misal kita bicara mengenai hak asasi manusia, tentunya seluruh individu dan setiap individu mempunyai hak asasi manusianya masing-masing. Namun pada realitasnya, terkadang hak-hak tersebut dilangkahi secara tidak dengan baik gitu. Dan juga apalagi kalau memang tanpa adanya persetujuan atau saat ini seringkali kita anggap dengan consent. Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang diangkat oleh media sosial, oleh media-media manapun yang sangat men-trigger kita. Dan salah satu pelanggarannya adalah kekerasan akan seksual juga pelecehan seksual. Dengan begitu, saya di sini, Dika di sini akan membahas lebih dalam, menggali lebih dalam mengenai kekerasan seksual tersebut, namun tidak hanya oleh kacamata pemahaman saja, tapi juga kacamata pemerintahan. Bagaimana peran pemerintah, bagaimana pandangan pemerintah akan hal ini, terkhususnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, dan spesialnya lagi nih ada UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut bintang tamu kita, narasumber kita, Ibu Ulfiatka selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Malang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Dika. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tadi macet apa gimana, Bu, di pagi hari ini? Waduh. Alhamdulillah, luar biasa, harus tetap semangat ya. Betul. Karena kita kan adalah petugas layanan gitu ya, pelayanan masyarakat, jadi harus semangat. Kalau macet ya biasa ya, Malang gitu ya pasti. Pagi-pagi. Apalagi jam-jam kerja gitu. Betul, Ya, apalagi daerah Sulfat gitu udah pasti langganan. betul sekali. Mungkin boleh dikenal dulu ke teman-teman semuanya, Ibu di sini tuh sebagai apa dan perannya mungkin apa gitu. Baik, nama panjang saya Ulfiatka Ariarti, biasa disapa atau dipanggil Bu Akka. Kebetulan saya di sini mendapatkan amanah sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Malang. Tadi sudah dijelaskan juga ya sama Mas Dika. Mungkin sedikit perkenalan apa sih UPTD PPA Kabupaten Malang gitu ya. Kalau panjangannya tadi ya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita berada di bawahnya langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Jadi kalau di dinas tugasnya itu adalah di pencegahan, kebijakan dan penguatan jaring dan sebagainya. Kita di sini UPTD ini adalah tugas dan perannya ke penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Jadi ketika perempuan dan anak sudah menjadi korban, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, itu menjadi ranah kita dalam mulai pendampingan dan penanganannya. Oh, seperti itu. Jadi emang tempatnya tuh di sini gitu ya. Nah, tapi Bu selama bekerja di DP3 khususnya di UPTD sini gitu ya, sering nggak sih Bu menangani korban-korban yang memang mereka itu masih muda, mahasiswa gitu? Mungkin sering? Bukan hanya sering ya, hanya sering ya. Memang kebetulan ya memang kita di Kabupaten Malang ini juga memang dikelilingi banyak kampus ya. Walaupun kampusnya beradanya banyak kan di Kota Malang, tapi beberapa banyak yang juga melapor ke kita karena kejadiannya itu berada di wilayah Kabupaten Malang atau dan kebetulan sekali mereka KTP-nya, domisilinya adalah di Kabupaten Malang. Dan memang yang kebanyakan kasus yang kita terima itu adalah rentang walaupun yang paling banyak itu di antara usia 13-an sampai ke 17, tapi memang mahasiswa juga untuk usia perempuan memang di atas 18 tahun ke atas ya masih cukup lumayan adalah banyak lah, walaupun saya tidak bilang banyak, tapi kalau lebih dari 2 kan bisa dikatakan banyak ya. Jamak ya. Tapi nih, kalau misalnya tadi kan ada domisili yang memang Kabupaten Malang gitu. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa atau remaja gitu ya, mereka tinggal di sini tapi domisilinya itu tidak Kabupaten Malang, kayak anak rantau gitu, Bu. Nah, itu apakah yang diterima pelayanannya itu sama atau mungkin ada kayak harus kemana dulu baru ke sini gitu? Jadi Mas,
kita itu karena namanya UPTD daerah gitu ya, Yeah. kita memang unit pelaksana teknis di daerah, melayani kasus yang ada di daerah itu. Kewenangan kita adalah yang pertama dia KTP-nya adalah KTP Kabupaten Malang, atau kalau tidak dia domisili di Kabupaten Malang, atau kemudian TKP-nya dia di Kabupaten Malang. Tapi UPTD ini ada di seluruh Indonesia. Jadi misalnya nih dia kejadian dia di sini nih, Kabupaten Malang, kita tangani pendampingan karena mungkin dia pelaporannya di Kabupaten Malang. Tapi kemudian dia suatu saat dia balik nih ke wilayahnya, nah itu juga bisa kita rujuk kembali. Kita rujukkan kan misalnya pendampingannya belum selesai nih, kayak pendampingan psikologisnya. Nah kita lanjutkan ke daerah asal dia, kembali dia untuk bisa ditindaklanjuti dari UPTD setempat. Jadi kita jejaringnya itu ada di seluruh Indonesia. Jadi walaupun misalnya ternyata itu bukan menjadi kewenangan kami, mereka melapor ke kami tidak punya tidak boleh menolak, tetap kita terima nanti, tapi kita arahkan. Oh ini ternyata wilayahnya kota, berarti kita arahkan ke kota, kita dampingi untuk dia bisa melaporkan ke kota. Atau ternyata bukan kewenangan kita, kewenangan provinsi karena antar daerah ya. Nah itu juga kita bantu rujuk ke provinsi. Oh seperti itu, jadi udah kayak mirip-mirip sama rumah sakit ya, ada rujukannya gitu. Tapi ini Bu, kalau misal kita lihat kondisi sekarang gitu kan, apalagi di media sosial kemarin lagi anget-angetnya banget di wilayah pendidikan gitu, kampus. Seberapa besar sih menurut Ibu potensi terjadinya kekerasan seksual? Apalagi kemarin kan udah ada kasus nih. Tapi bukan berarti satu kasus diangkat bisa hilang begitu aja. Tapi malah justru mungkin kalau misalnya korbannya takut gitu, malah semakin nggak mau cerita karena takut di up ke media gitu. Mungkin menurut Ibu potensinya apakah semakin besar atau mungkin bagaimana ketika kemarin sudah viral banget tuh yang di kampus se-Jakarta itu? Ya, oke. Jadi memang kalau kita ngomong kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es ya. Gunung es. Ya, jadi memang apa yang terangkat di permukaan itu sedikit daripada yang di dalam gitu. Dan itu memang kita alami. Banyak masyarakat korban memang tidak berani dia speak up. Justru dengan ada satu berani, itu akhirnya dia mengumpulkan, dia berani, iya dia berani speak up, akhirnya dia juga berani. Nah itu sebenarnya juga kita alami Mas. Dulu sebelum ada UPTD memang kasusnya itu ada di bawah 100 gitu ya. Setelah kemudian UPTD pas ya memang kebetulan kemarin juga barengan kita ada UPTD itu pas tragedi Kanjuruhan. Iya. Tapi selain kasus tragedi Kanjuruhan pun khusus untuk kekerasan itu tiba-tiba memang melonjak di atas 100. Ya memang bisa jadi pertama karena kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi ya untuk mau melaporkan. Kemudian mudahnya akses dan sadarnya ada unit pelaksana teknis untuk melapor. Kalau dulu mungkin ada tapi bingung mau di mana melapornya, seperti apa gitu ya. Apalagi sekarang juga promosi di media juga sudah banyak ya. Apalagi sekarang kita juga punya ada hotline untuk pengaduan di mana masyarakat tidak harus datang langsung ke sini, itu juga memudahkan mereka. Dan beberapa kasus kayak satu orang berani melapor, saat kita kemudian cross check lagi ke lokasi kita kejadian, kita penjangkauan, ternyata di situ korbannya nggak cuma satu. Mereka ada lebih dari satu, tapi ketika tadi mereka nggak berani mau melapor. Pertama ternyata ada relasi kekuasaan, maksudnya adalah pelaku itu memiliki kekuasaan, jadi yang mereka mau melapor itu tidak berani. Dua, karena memang wilayah Kabupaten Malang yang luas ya, mereka memang sudah wira-wirinya mereka capek dulu ya, karena proses hukumnya ada di Kepanjen, kejadiannya di daerah yang Malang perbatasan sana ya, perbatasan Lumajang ya. Akhirnya ya mereka tidak mau untuk melapor itu, tidak berani untuk speak up ya karena berbagai faktor, banyak hal itu kan. Jadi kalau ada satu yang melapor sebenarnya itu sudah sangat memberi motivasi untuk yang lainnya juga untuk bisa berani melapor. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau memang serasa di sekitar kamu mungkin teman kamu adalah korban teman kamu gitu ya. Kalau memang teman kamu yang tidak berani, kita sebagai temannya juga harus punya inisiatif untuk bisa melindungi teman kita sendiri, begitu. Nah, tadi kan udah aku sempat singgung di awal Bu mengenai concern atau persetujuan gitu. Tapi sebenarnya gitu ya,
banyak kan yang anggap kalau udah kenal dekat atau mungkin yang udah pacaran gitu ya, berarti kan semuanya tanda kutip boleh gitu ya. Nah menurut bapak maaf, menurut ibu ini kayak gimana sih Bu? Maksudnya tentang kalau udah dekat dah pacaran tuh kayak semuanya boleh gitu. Oke. Concern persetujuan dalam relasi sosial itu kan sebenarnya memang adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri sukarela tanpa paksaan dia untuk mau menjalin interaksi sosial, entah bisa dengan lawan jenis gitu ya, pacar, teman atau apapun. Tapi sebenarnya itu tidak merubah hak dia, maksudnya dia tetap punya hak atas dirinya sendiri. Ketika dia sebenarnya tidak nyaman, dia punya hak untuk menolak. Ketika dia merasa dalam hubungan relasi itu dengan temannya, dengan hubungan lawan jadi dia udah merasa nggak nyaman, dia bisa punya hak untuk menyudahi itu. Tapi seringkali yang dianggap ya ketika sudah pacar ya sudah, aku bisa nih, aku punya hak untuk kamu. Aku sudah membelikan kamu hadiah, sudah belikan kamu ini gitu ya. Akhirnya ya kamu harus ada timbal balik ke saya gitu. Sebenarnya nggak bisa gitu karena kan mereka melakukan itu dengan sadar, sukarela sama mau. Tapi kemudian ketika satunya dia udah merasa tidak nyaman, dipaksa, itu yang harusnya dia punya hak untuk bisa menolak atau bilang tidak. Begitu. Berarti gitu ya teman-teman, meskipun kalian udah deket, mungkin udah berpacaran gitu, tapi hak tetap kepada diri sendiri itu masih nomor satu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal yang namanya tadi kasus, terus juga concern gitu ya, pasti kan ada beberapa hal yang memang tidak dengan persetujuan satu pihak, kayak satu mau satu enggak gitu, dan pada akhirnya menjadi sebuah masalah gitu ya. Nah ketika nanti ada mahasiswa atau korban yang datang ke DP3A gitu atau mungkin ke UPTD-nya langsung, sebenarnya apa aja sih layanan yang disediain sama DP3A Kabupaten Malang, terkhususnya UPTD gitu ya, untuk mereka yang para korban yang datang ke sini gitu? Apakah pendampingan psikologis atau mungkin gimana? Oke. Kalau dari layanan kita sebenarnya ada 7 layanan nih Mas. 7 ya? Layanan pengaduan, pengaduan itu ya tadi ya bisa mengadukan langsung, tidak langsung atau melalui hotline kita gitu ya. Kemudian layanan pengelolaan kasus, di sini kita lihat apakah kasus yang masuk, kan pasti banyak ya kasus nih yang masuk, tapi banyak juga yang ternyata itu bukan kewenangan kita gitu ya. Bukan kewenangan kita, bukan urusan dari PPA gitu ya, ternyata dia urusan dari lembaga lain atau bukan kewenangan kita. Jadi kita harus mengelola itu. Kalau dia masuk ke dalam kewenangan kita, maka kita lanjutkan, kita telah lagi nih. Kalau bukan berarti kita limpahkan ke lembaga yang lebih berwenang gitu ya. Kemudian layanan penjangkauan. Nah, ini layanan penjangkauan ini ketika ya Kabupaten Malang kita tahu ya luas sekali ya. Mereka kontak ke kita gitu ya. Mereka butuh pendampingan kita, butuh asisten kita, tapi mereka terkendala nih dalam hal akses untuk mau mengadukan langsung, akses untuk transportasi juga, akses dia mau melaporkan ke pihak berwajib tapi mereka terbatas, tidak mampu ya, takut ada. Nah itu kita juga bisa penjangkauan ini bisa dilakukan oleh kita UPTD PPA sendiri dengan petugas layanan dari kita, atau juga bisa dilakukan oleh konselor. Konselor ini kita tersebar di 33 kecamatan yang mereka sudah kita latih melalui BIMTEK dan mereka mendapatkan sertifikat untuk kelulusan. Kemudian dari layanan penjangkauan kita ada layanan pendampingan, pendampingan hukum. Nah ini pendampingan hukum kita lebih kepada konsultasi ya, karena memang kita tidak memiliki tenaga hukum sendiri gitu ya, lebih ke apakah kasus seperti ini bagaimana secara hukumnya, apakah bisa tidak dilanjutkan proses hukum, jika iya apakah yang harus dipenuhi dan sebagainya gitu. Itu pun kita juga kerjasama dengan beberapa LBH hukum yang ada di Kabupaten Malang gitu. Kemudian ada layanan pendampingan psikologis juga. Layanan pendampingan psikologis itu ya bisa dari teman-teman konselor, dari petugas layanan, juga dari tenaga ahli psikolog. Yang kita sendiri memang belum punya ya tenaga ahli psikolog, tapi kita sudah bekerja sama dengan HIMSI Malang, dengan biro-biro psikologi dan beberapa kampus
di Malang yang sudah memiliki fakultas psikologi. Kemudian ada kita layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini ketika kasus kemudian mereka tidak mau membawanya ke ranah hukum, ingin menyelesaikannya secara damai. Tapi ada catatan nih, mediasi ini bisa kita lakukan ketika ada kesepakatan dari dua belah pihak harus sama-sama mau untuk mencari keputusan yang terbaik gitu ya. Yang satu sisi mau, satu pihaknya juga mau. Kalau yang satunya hanya melapor misalnya, melapor mereka udah nggak mau di mediasi ya tentunya tidak bisa dilanjut. Kemudian layanan mediasi ini kita juga biasanya melibatkan perangkat, melibatkan beberapa tokoh lain yang mungkin bisa juga menjadi penengah untuk di kasus yang bersangkutan itu. Kemudian ada layanan rumah aman. Rumah aman. Ya, rumah aman ini memang kita namanya bukan rumah aman ya, rumah perlindungan sementara gitu ya istilahnya. Namanya sementara perlindungan karena memang kita ketahui pelaku itu kebanyakan adalah orang-orang dari terdekat korban. Dimana kadang ada kejadian tidak bisa nih pelaku langsung diamankan gitu. Tapi ketika korban berada di situ itu akan mengganggu keamanannya. Jadi kita menyediakan rumah perlindungan sementara itu yang tentunya karena nama sementara juga terbatas ya, nggak selamanya gitu. Betul. Kemudian ada layanan rujukan lanjutan. Itu yang tadi rujukan itu yang rujukan ketika itu bukan kewenangan dari kita. Ternyata ini nih kewenangan dari provinsi atau daerah lain. Nah, kita rujuk atau ternyata ini juga membutuhkan nih layanan perlindungan yang lebih bukan hanya dari kita karena kita kadang juga ada bekerja sama dengan LPSK, lembaga perlindungan saksi korban, atau kemudian dia membutuhkan bantuan lain, kita rujuk ke dinas sosial karena mungkin dia butuh untuk bantuan sosial yang itu dimiliki kewenangan dari dinas sosial atau butuh untuk dia hak pendidikannya, kita juga merujuk ke dinas pendidikan atau capil gitu ya karena ternyata banyak dari korban itu mereka secara administrasi kependudukan juga kadang bermasalah. Baik. Nah, berarti seperti itu ya teman-teman ya, maksudnya kalau kalian atau mungkin ada teman-teman kalian yang masih bingung untuk bagaimana datang ke DP3 dan masih bingung kayak nanti kalau aku lapor aku dapat pelayanan apa aja ya. Nah, tadi Ibu Atka udah nge-spill gitu, udah ngasih tahu kalau memang ada 7 pelayanan yang akan dikasih spesial buat kamu yang udah berani datang ke sini gitu. Tapi Ibu, kira-kira DP3 tuh ada nggak sih kayak ngelakuin edukasi tentang masalah concern atau mungkin sosialisasi ke kampus-kampus atau mungkin ke ranah-ranah pendidikan seperti itu? Ya kalau memang pencegahan, sosialisasi itu memang ranahnya dinas ya. Betul. Dan biasanya di dinas itu kan ada bidang P2K2, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, kemudian ada bidang PHA, pemenuhan hak anak, dan ada bidang perlindungan perempuan dan anak. Betul. Mereka sering berkegiatan ya, sosialisasi, kebanyakan sih apalagi PHA itu, tapi mereka sasarannya di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah di kampus ya. Jadi mulai dari menciptakan sekolah ramah anak itu ya, itu kan salah satu bagian juga itu kan, stop kekerasan, stop bullying di sekolah itu. Kemudian di beberapa pondok pesantren juga. Pesantren. Kalau di kampus kayaknya nggak pernah ya, karena tahu kita di beberapa kampus itu mereka sudah punya kayak satgas gitu ya, satgas PPA sendiri di kampus. Betul. Ya kebetulan kita beberapa dari kasus yang pernah kita tangani mereka juga melapor ke satgas, mereka juga didampingi, ada yang dari kampus, mereka juga ada pendampingan dari kita proses hukumnya. Jadi kampus sendiri sepertinya sudah punya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu sudah ada. Jadi kita lebih di wilayah di Kabupaten Malang, sekolah-sekolah yang menjadi wilayahnya. Seperti itu. Tapi si satgasnya ini tuh masih ada kayak bersinggungan dengan dinas DP3 apa? Tidak, Bos. Misal kayak untuk mendirikan satgas di tiap kampus tuh perlu adanya lapor dulu, tidak ya? Tidak ada. Itu kewenangan dari kampus sendiri ya. Cuma memang beberapa ketika itu ada kasus, kita saling koordinasi. Betul. Koordinasi untuk penanganannya. Oke, baik. Tapi kalau misal nih untuk teman-teman kan pastinya
kalau misal mau ngelapor tuh takut dipublikasikan gitu. Semisal nanti ada teman-teman yang memang merasa di sini tuh saya tuh korban gitu dan saya ingin datang ke DP3A gitu, mungkin UPT-nya. Nah, kira-kira identitas korbannya bakal dirahasiakan sekali atau mungkin bagaimana? Iya Mas, kalau untuk kode itu adalah salah satu kode etik ya, kerahasiaan korban itu menjadi tanggung jawab dari kita semua gitu ya. Dan apapun siapapun mahasiswa pun yang kalau mau penelitian ke kita, apapun kita tidak pernah memberikan datanya secara utuh juga terkait nama korban sampai lengkap itu tidak. Pun kita juga setiap pendampingan kita tidak pernah mempublikasikan apapun kasusnya, korbannya itu juga kode etik. Bahkan kita kalau untuk memfoto pun kita harus izin dan itu pun hanya untuk kepentingan kita aja, laporan di dinas kita aja, tidak pernah kita laporkan. Bahkan ketika ada pertanyaan juga ya dari media apapun kita tidak paling kita hanya cerita oh ya kasusnya gitu. Bahkan kita jarang banget untuk menyebutkan lokasinya, wilayah paling mentok ya kecamatannya gitu ya. Karena itu akan sangat berpotensi pada korban ya. Apalagi pemberitaan, kadang kalau pemberitaan yang viral itu kan di luar kewenangan kita ya. Itu mungkin karena dari korban sendiri atau memang kasusnya sudah diketahui publik gitu ya. Tapi kita sangat menjaga itu. Kita nggak pernah untuk mempublikasikan identitas dari korban sendiri. Oke, berarti memang teman-teman kalau misalnya nanti punya ada kerabat dekat atau keluarga dekat yang memang perlu untuk datang ke UPT DPPA atau DP3A, silahkan datang, nggak usah takut gitu ya. Karena bagaimanapun juga perlu ada tindakan, karena apalagi ketika memang itu menjadi sebuah trauma yang berat gitu ya, perlu untuk langsung datang karena dijamin identitas kamu tidak akan pernah dipublikasikan dan dirahasiakan selama-lamanya. Mungkin Ibu ya nggak akan ada yang pernah tahu gitu. Nah ini terakhir gitu mungkin Bu ya, mungkin kayak pesan-pesan untuk Gen Z gitu. Karena kan sekarang Gen Z itu ibarat kayak 2045 Indonesia emas gitu kan. Kira-kira apa sih Ibu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang mungkin sekarang didominasi oleh Gen Z gitu ya, supaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu? Kalian itu berharga ya, diri kalian itu berharga. Kalian punya hak untuk mengatakan tidak terhadap segala eksploitasi terhadap diri kalian ketika kalian benar-benar itu merasa tidak nyaman. Jadi karena kalian berharga, sayangi diri kalian, sayangi tubuh kalian. Jangan berikan pada orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan diri kalian. Terakhir Bu ya. Terakhir satu kali lagi nih. Kadang kita itu sebagai, aku misalnya memposisikan diri aku sebagai korban gitu ya. Aku nggak berani cerita ke temen, even though itu teman dekat gitu, terdekat ya, karena aku takut merasa dijudge. Aku takut merasa nggak disupport, malah kayak ih kok gitu doang sih, nggak usah lebay gitu, atau mungkin kayak takut diketawain lah segala macam. Nah mungkin gimana sih Bu cara menjadi seorang teman yang suportif gitu ketika memang ada teman kita yang menjadi korban? Apakah kita harus hanya mendengarkan apa keluh kesah dia atau mungkin membantunya apa gimana? Ya cukup dengarkan aja, karena kadang orang dalam kondisi seperti itu dia tidak butuh pembelaan, tidak butuh ceramah gitu ya. Dia butuh oh ya ini loh ada teman yang mendengarkan. Sudah kamu dengarkan, bantu dia untuk mencari bantuan secara profesional. Karena tentu kita tahu ya, kita sebagai teman tidak memiliki kapasitas mungkin di situ, kecuali jika Anda adalah seorang psikolog, Anda adalah seorang tenaga ahli gitu ya, mungkin bisa. Tapi ketika Anda tidak memiliki kapasitas di situ, keilmuan di situ, cukup dengarkan dan bantu dia untuk mendapatkan bantuan profesional. Karena itu akan sangat membantu para korban untuk sadar, oh aku ini sebenarnya memang butuh ditolong gitu. Oh iya aku butuh bantuan. Karena kadang banyak korban merasa gitu, dia korban tapi dia nggak ngerti harus kemana, harus bagaimana, harus meminta tolong ke siapa. Kalau aku nanti meminta tolong bagaimana, malu dan sebagainya. Seperti itu. Nah jadi gitu ya teman-teman ya, kalau misal memang di sekitar kamu ada korban yang sekiranya memang perlu butuh pertolongan dan dia nggak berani,
cobalah kamu inisiatif untuk bantu orang tersebut, karena bagaimanapun juga korban bukanlah sebuah hal yang perlu disembunyikan, namun hal yang perlu untuk ditolong dengan secepatnya. Dan adanya DP3A, khususnya UPTD PPA Kabupaten Malang di sini terbuka seluas-luasnya untuk para korban yang butuh penolongan. Tidak hanya korban, namun seseorang yang merasa bahwa dirinya terancam oleh seseorang, itu bisa langsung datang ke sini, dan tenang saja, identitas kamu di sini tidak akan dipublikasikan kemana-mana. Seperti itu mungkin Bu ya. Kalau untuk mungkin sedikit tambahan, untuk mau melaporkan langsung bisa langsung datang di kantor kami, ada di Jalan Raya Banjarjo nomor 97 Kecamatan Pakis. Kalau kemudian mau menghubungi kita secara online atau WhatsApp, bisa menghubungi di 0812 3257 5796. Atau kalaupun ternyata kalian, saya bukan KTP kabupaten, domisili bukan kabupaten, wilayahnya juga bukan Kabupaten Malang, tapi kalian mendengar ini, kalian bisa menghubungi Sapa 129. Itu adalah layanan miliknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Betul. Jadi dimanapun wilayah se-Indonesia bisa menghubungi ke situ, nanti pasti akan diarahkan atau disambungkan dengan unit pelaksana teknis terdekat yang menjadi wilayah dari teman-teman semua. Betul banget tuh. Secara lokasi sudah ada, secara tutorial juga dikasih buat Kak. Sudah menjadi tidak ada alasan lagi untuk kita menyayangi diri sendiri dengan cara kita melapor, bukan dipendam tapi melapor seperti teman-teman. Oke, mungkin segitu aja Ibu Atka. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf untuk waktunya. Dan teman-teman, mungkin segitu aja dari Dika dan juga Ibu Atka. Mohon maaf kalau Dika ada salah kata atau mungkin salah pembawaan yang kurang enak, tapi insya Allah Dika kasih yang terbaik untuk kamu semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya. Bye-bye.